Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Naufal dengan NIM 240306091. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme lipid dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari, SPT, MP, IPM. Lipid atau lemak bukan hanya sumber energi, tapi juga punya peran struktural dan fungsional dalam tubuh. Dalam video ini kita akan membahas dua aspek utama. Pertama, bagaimana tubuh memecah lemak untuk mendapatkan energi atau yang kita sebut degradasi lipid. Dan kedua, bagaimana tubuh membentuk kembali lemak melalui proses biosintesis. Jadi yang pertama itu adalah degradasi lipid, pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Proses metabolisme lipid dimulai sejak kita mengkonsumsi makanan berlemak. Lemak yang kita makan, terutama trigliserida, pertama kali dicerna di usus halus. Tapi karena lemak bersifat hidrofobik dan tidak larut dalam air, tubuh kita membutuhkan bantuan dari empedu yang diproduksi di hati dan disimpan di kantong empedu. Empedu ini mengemulsikan lemak, memecahnya menjadi tetesan-tetesan kecil, sehingga enzim lipase dari pankreas dapat bekerja lebih efektif. Lipase ini akan memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Setelah itu, hasil pencernaan lemak diserap oleh sel-sel epitel usus halus. Kemudian dibentuk kembali menjadi trigliserida dan dikemas dalam bentuk kilomikron, yaitu partikel lipoprotein besar yang kaya trigliserida. Kilomikron kemudian disalurkan melalui sistem limfatik masuk ke dalam sirkulasi darah dan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Dan yang kedua itu adalah beta oksidasi asam lemak. Setelah sampai di jaringan seperti otot atau hati, asam lemak bebas dapat diangkut masuk ke dalam mitokondria untuk diubah menjadi energi. Proses ini dikenal sebagai beta oksidasi. Ini adalah jalur katabolisme asam lemak yang terjadi di dalam mitokondria. Singkatnya, asam lemak dipecah secara bertahap menjadi potongan dua karbon, yaitu asetil-CoA. Setiap putaran beta oksidasi menghasilkan satu molekul asetil-CoA, satu NADH dan satu FADH2. NADH dan FADH2 kemudian masuk ke dalam rantai transport elektron, menghasilkan ATP, sedangkan asetil-CoA bisa digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi lebih lanjut. Jadi, lemak itu sebenarnya sumber energi yang sangat besar. Bahkan 1 gram lemak menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan 1 gram karbohidrat. Lalu biosintesis pada lipid. Setelah kita bahas bagaimana tubuh memecah lemak, sekarang kita beralih ke bagaimana tubuh membentuk lemak, terutama saat pasokan energi melimpah, misalnya setelah makan besar. Lalu ada sintesis asam lemak. Proses biosintesis lipid dimulai dari pembentukan asam lemak. Ini terjadi terutama di hati dan jaringan adiposa di dalam sitoplasma sel. Substrat utamanya adalah asetil-CoA yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat dan asam amino. Tapi karena asetil-CoA terbentuk di mitokondria dan tidak bisa langsung melewati membran, tubuh akan mengubahnya dulu menjadi sitrat, lalu mengangkutnya ke sitoplasma, di mana ia diubah kembali menjadi asetil-CoA. Selanjutnya dengan bantuan enzim fatty acid synthase, asetil-CoA dan malonyl-CoA digunakan untuk membentuk rantai asam lemak secara bertahap. Proses ini memerlukan NADPH sebagai donor elektron yang biasanya diperoleh dari jalur pentosa fosfat. Lalu ada sintesis triasylgliserol. Setelah asam lemak terbentuk, tubuh menggunakannya untuk membentuk triasylgliserol, yaitu membentuk penyimpanan lemak utama. Triasylgliserol terbentuk dari penggabungan 3 asam lemak dengan 1 gliserol dan disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang. Lalu ada sintesis fosfolipid. Tidak semua asam lemak disimpan. Sebagian digunakan untuk membuat fosfolipid yang merupakan komponen penting dari membran sel. Fosfolipid terdiri dari 2 asam lemak, 1 gliserol dan 1 gugus fosfat yang bisa terikat dengan kolin, etanolamin atau senyawa lain. Inilah yang membentuk struktur lapisan gada lipid atau lipid bilayer yang menyusun membran sel kita.
Lalu ada sintesis kolesterol dan steroid. Nah, terakhir ada sintesis kolesterol yang juga berasal dari asetil-CoA. Proses ini cukup kompleks dan dikendalikan oleh enzim utama bernama HMG-CoA reduktase, yang juga menjadi target utama obat penurun kolesterol seperti statin. Kolesterol ini nantinya bisa digunakan untuk membuat hormon steroid seperti kortisol, estrogen, dan testosteron, serta vitamin D dan garam empedu. Jadi, meskipun sering dicap buruk, kolesterol sebenarnya sangat penting selama kadarnya tidak berlebihan. Nah, itu dia penjelasan tentang metabolisme lipid. Kita tadi sudah membahas bagaimana lemak dicerna, diserap, dipecah menjadi energi melalui beta oksidasi, dan bagaimana tubuh membentuk lemak baru untuk disimpan atau digunakan dalam struktur dan fungsi sel. Metabolisme lipid sangat vital untuk keseimbangan energi dan fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.